Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu malam ibadahnya seperti 1000 tahun. Dan ini nggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furkoners, jumpa lagi di podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Ustadz Salman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kabarnya baik Ustadz? Sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Furkoners, untuk hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Oke, Ustadz, ketika mendengar malam Lailatul Qadar, apa yang terpikirkan yang ada di benak Ustadz? Malam yang spesial dibandingkan dengan malam-malam yang lain, keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu cuman semalam aja, nggak ada malam yang kedua. Maka kita selaku orang yang beriman jangan sampai kelewatan malam itu. Malamnya tetap akan mendatangi kita, cuman kitanya dalam kondisi apa pada saat itu. Sehingga nantinya manusia akan berbeda-beda cara pensikapan dan melewatinya. Yang namanya malam dari habis maghrib sampai menjelang fajar. Nah, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam itu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam kita beribadah sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Ya, kira-kira sekitar 83 tahun lah. Semalam. Satu malam misalnya. Kenapa Ustadz disebut lebih baik daripada 1000 bulan, Ustadz? Ini kan bentuk dari rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi Muhammad ini kan pendek-pendek. Ya. Kalau umur umat terdahulu itu panjang. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam umurnya kan 1000 kurang 50. Ya. Kemudian nabi-nabi lain umat-umatnya panjang-panjang umurnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek. Nabinya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Ya. Wafat. Nah, maka Allah berikan rahmat kepada umat Muhammad ini, umurnya pendek tapi bisa menjangkau umur umat-umat terdahulu. Jadi kan ini ceritanya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mengisahkan ada seseorang di umat terdahulu dari Bani Israel. Dia diberikan umur yang panjang sampai 300 tahun umurnya. Dan 300 tahun itu digunakan malamnya untuk bangun malam, siangnya untuk berperang. Selama 300 tahun. 300 tahun. Nah, sahabat yang mendengar ini kan takjub. Luar biasa. Umur 300 tahun, kemudian paginya berjihad, malamnya bangun malam. Sehingga mereka ingin seperti itu. Ya.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam jiwa kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Yep. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, Al-Qadar itu. Oh, Surat jadi Al-Qadar. asal-usulnya dari ini, Ustaz. Iya, Dari cerita itu. cerita itu. Oh. Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu malam ibadahnya seperti 1000 tahun. Dan ini nggak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oh. Kan ini kan istimewa, Ya, istimewa ya. spesial. Nah, karena ini spesial, janganlah kita melewatinya. Yang penting ngalir aja. Ya. Kita juga harus menyiapkannya atau memburunya spesial. Dari awal puasa, Ustaz. Dari berpuasa. Karena malam spesial, maka kita juga persiapannya spesial. Amalan kita juga spesial. Habis itu cara kita menghadapinya juga spesial. Karena cuman satu malam dari 365 malam dalam setahun. Jadi ada keutamaan bulan Ramadan. Yep. Ada keutamaan hari Jumat dalam sepekan. Iya. Ada keutamaan malam Lailatul Qadar dalam setahun. Jadi ada keutamaan bulan, ada keutamaan pekan, hari dalam sepekan. Ini ada keutamaan hari dalam setahun. Ada Tentunya keutamaan dalam keutamaan, Ustaz. iya, ada keutamaan dalam keutamaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu para malaikat dan Jibril turun secara berangsur-angsur. Turun kenapa? Turun karena malam Lailatul Qadar. Iya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Allah yang nyuruh, Allah yang mengizinkan. Jadi malam itu semalam, bukan 2 malam, bukan 3 malam. Yang kedua, malam itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Yang ketiga, malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, malam itu para malaikat dan Jibril alaihissalam turun. Yang kelima, malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang dipenuhi dengan ketenangan dan keselamatan sampai menjelang fajar. Nah, ini 5 keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ditanya apa itu malam Lailatul Qadar, semua ada dalam surah Al-Qadar, ada 5 keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Oh, oke, Ustaz. Ya. Katanya Ustaz ya, bukan katanya sih Ustaz. Kayak dia pernah baca dari sebuah hadis Ustaz ya. Itu Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil Ustaz ya. Ya, Di 10 akhir. di 10 terakhir. Taharraw Lailatul Qadri fi 'ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis lain menyebutkan di malam-malam ganjil. Jadi ada space-nya di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu ada yang ganjilnya. Nah, ini kalau kita mau maksimalkan, kita berjaga saja di malam
21 sampai malam 29 atau 30 pasti dapat. Berarti udah pasti fixnya tuh di 21 sampai 30. Iya. Oke Ustadz. Untuk amalannya kira-kira apa aja Ustadz? Tidak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan Ustadz. Spesifik. Bayangkan kan itu mulai dari maghrib sampai menjelang fajar. Kan malam. Ya. Nah, karena durasinya cuma semalam, Ya. dari maghrib sampai menjelang fajar. Maka amal-amal apa saja yang kita lakukan di malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang 5 tadi. Misalnya ya, begitu buka puasa, kita buka puasa. Itu kan sudah masuk awal malam. Ya. Nah, berarti kita buka puasa dengan sunnah, dengan baik. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita sholat ba'diyah. Kalau kita nggak mau pulang lagi sampai isya, ya berarti kita itikaf sampai menunggu waktu isya. Habis isya, taraweh sampai witir. Ya, kalau misalnya pulang. Kalau nggak mau pulang, itikaf di masjid sampai waktu fajar. Nah, tentunya kan di sini perlu perbekalan, makan, minum, ya kan? Jangan gara-gara ngejar Lailatul Qadar nggak makan, nggak minum, sakit. Iya kan? Nah, kalau mau itikaf, siapkan makanan, siapkan minuman. Nah, ngapain aja malam itu? Apa saja? Baca Quran, qiyamul lail, sholat tasbih, sholat duha, zikir, sholawat, baca Quran, apa saja, sedekah. Berarti yang dilakukan selama bulan Ramadan dari awal tuh tetap dilanjutkan. Tetap melanjutkan. Cuman lebih di push lagi Ustaz ya. Di-push lagi di malam itu. Ustaz. Oke Ustaz, menarik nih. Lailatul Qadar itu kan rahasia Ustaz. Ya. Jadi gimana Ustaz caranya kita tahu tuh bahwasanya nih malam Lailatul Qadar kita dapat itu Ustaz? Yang namanya rahasia yang tahu Nggak Allah. tahu ya. Cuman memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyaratnya sama kita. Ada syaratnya. Ya. Yang pertama tadi kan malam itu di malam ganjil. Nah, ada riwayat ya malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada keterangan. Ada lagi menyebutkan 27 saja. Ya. Dari sini nanti akan ada dua pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tanggal satu tanggal ganjil ke tanggal ganjil lainnya. Ada yang mengatakan dia nggak berpindah, dia di malam 27 Ramadan saja. Ya. Terlepas dari komentar itu dan pemahaman hadis itu, tidak ada satupun yang bisa memastikan. Ya. Karena dia rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi paginya, matahari terbit tidak dalam kondisi yang panas. Itu ciri-ciri Ustaz. Ya, tidak terik. Seharian itu dia tidak terik. Nah, kemudian malamnya tidak panas dan tidak dingin. Kemudian suasananya Lailatun Talqa. Malamnya itu malam yang hening, yang seakan-akan ada bulan purnama. Seakan-akan. Ya. Padahal purnama itu kan di 15. 15 ya. Tapi malam itu seakan-akan ada purnama. Nah, jadi kalau kita mau serius untuk menjaga malam itu, ya
maka kita rasakan saja. Ya. Misalnya malam 27 misalnya. Kan kita dapat informasi nih 21, 23, 25. Kita cermati dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Dari ciri-ciri itu. Kalau ciri-cirinya malam ada, lihat di siang, paginya. Kalau cocok antara malam dengan pagi, berarti malam itu Lailatul Qadar. Kalau misalnya malamnya ada seperti itu tadi, seakan-akan ada purnama, kemudian nggak panas nggak dingin, kemudian hening dan cerah begitu, subuhnya atau paginya hujan, berarti enggak. Nah, ini harus klop antara fenomena malam dengan fenomena siang paginya. Berarti alam pun mendukung Ustaz. Ya, karena kan? gini Ustaz, karena pernah dengar juga kayak pada malam Lailatul Qadar tuh kayak pohon-pohon tunduk semua Ustaz. Kan kalau masalah tunduk, sujud dan bertasbih bukan hanya pohon kan, semua. Iya. Semua. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang dimaksud pohon sujud itu bukan seperti kita sujud. Pohon itu bertasbih, pohon itu dia berzikir, sama seperti kita. Ini seperti meja ini. Ini dia bertasbih nih. Cuman kan nggak dibuka sama Allah, ada hijab antara kita dengan makhluk lain. Bahwa sesungguhnya sekitar kita itu bertasbih kepada Allah. Nah, bentuk sujudnya itu adalah mereka bertasbih. Bukan pohon itu sujud seperti kita sujud, enggak. Berarti itu cara ciri-cirinya dari ini. Dari hadis. Dari hadis. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Berarti cara tahunya tuh, maksudnya secara kasar tuh dari malam. Dari malam, sama pagi korelasi kesesuaian antara tanda-tanda di malam dengan tanda-tanda di siang. Tapi ini kan tidak ada yang bisa memastikan di tanggal berapa. Apa di tanggal 21, apa di tanggal 23. Tapi Ustadz, tapi nggak apa-apa Ustadz, berarti kayak kita klaim sendiri gitu nggak masalah Ustadz. Ya klaim, silakan aja klaim. Cuma kan ketentuan sama Allah Ta'ala. Kita hanya bisa bilang, oh saya semalam dapat malam Lailatul Qadar. Ya silakan aja klaim. Cuman hakikatnya betul nggak? Nggak begitu. Nanti kalau menurut saya mungkin malam 21, menurut yang lain 23, yang lain 27. Sesuai dengan apa yang dirasa. Silakan aja. Artinya apa yang kita rasa itu bukan insting. Bukan klaim tanpa ada dasar. Makanya tadi kan saya katakan hadis itu yang tadi saya bilang itu menyebutkan tanda malam dan tanda pagi. Artinya kan dua-duanya harus kita lihat. Berarti itu tergantung pengalaman soalnya. Tapi ada nggak dari secara kisah-kisah terdahulu Ustaz terkait Lailatul Qadar nih? Nggak ada yang tidak ada yang kadang-kadang tahu Ustaz. Iya, karena kan ini kan rahasia ilahi. Kenapa ada yang mengatakan malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini kan berarti tidak ada yang pasti. Hadis yang dalam banyak variasi itu menyebutkan dia di malam ganjil. Nggak ada yang di malam genap. Itu satu. Malamnya malam ganjil. Yang kedua, ketika ada riwayat yang bervariasi, berarti kan tidak pasti di malam satu. Bisa jadi di malam lain. Kecuali ada hadis yang mengatakan dia pasti di malam 27. Nah, itu clear. Tapi yang mengatakan 21, 23, 25 kan dia juga merasakan hal yang sama.
para sahabat Ya, ya. menyebutkan itu. Nah, berarti kan dia merasakan itu dan dia sampaikan sama kita dalam riwayatnya. Itulah pengalaman. Ya. Nah, kita kan juga bisa. Iya, iya. Cuman memang kita harus cari itu, harus kita upayakan. Karena untuk melihatnya itu kan perlu penjagaan. Yep. Tahu kita. Jadi kalau kita serius ingin merasakan dan mendapatkannya, ya kitanya harus usaha. Sama seperti orang kalau misalnya ingin nonton Liga Champion Yep. dari jam 1 sampai subuh. Ngapain dia lakukan? Yang pertama dia tidur siang Iya. supaya malamnya nggak ngantuk. Untuk Yang kedua, dia akan mempersiapkan lahir batin. Beli kopi, kopi, beli kacang, beli snack. baju saat siapin. Baju siapin. Saya fansnya apa? Udah. Itu kan cara manusia dalam mempersiapkan. Nah, kita pun kalau ingin mengejar malam Lailatul Qadar itu, ya kita siangnya istirahat. Malamnya kita bangun, kita jaga. Kita jaga, jangan banyak tidur. Namanya kita berjaga. Yep. Ya, kita sedikitkan tidur. Oke, Ustaz. Berarti boleh diambil kesimpulan gitu, Ustaz. Ya. Kalau untuk malam Lailatul Qadar tuh memang kita nggak ada yang tahu dari zaman-zaman dulu tuh tidak disebutkan. Cuman dari beberapa hadis, Ustaz, itu di malam-malam ganjil. Kemudian nggak pasti juga di malam berapa. Ya, bisa jadi 27, bisa jadi 21, 23 sampai 29, Ustaz. Dan untuk cara taunya itu nggak ada yang pasti, cuman kita bisa rasain sendiri, Ustaz. Iya, malamnya dan siangnya. Korelasinya antara malam dan di pagi harinya sama-sama terbit matahari kalau ketika paginya, tapi nggak panas. Nggak panas, nggak terik. Oke. Oke, baik Ustaz. Terakhir Ustaz, pesan-pesan buat teman-teman audiens buat terus semangat dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, ini karena malam itu malam yang sangat-sangat spesial, maka kita harus mempersiapkannya juga spesial. Visinya jangan lewati malam 10 terakhir. Kecuali dalam kondisi malamnya itu lebih banyak kita ibadah dibandingkan dengan tidur, dibandingkan dengan yang lain. Maka persiapkan lahir batin mulai malam 21 Ramadan sampai 29 Ramadan. Kita siapkan amal kita, target ibadah kita, dan kita memang memfokuskan pikiran, hati, dan tenaga untuk mendapatkan keberkahan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke Ustaz, sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang ditunggu-tunggu oleh para audiens. Oke, mungkin ini untuk efisiensi waktu kita pilih 3 pertanyaan, Ustaz ya. Pertanyaan pertama, jika tidak mengaji namun hanya mendengarkan murotal, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Itu namanya kita mengambil pahala berkah Al-Quran dari mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Quran, berarti kan dia nggak baca. Iya. Dibacakan. Orang yang baca. Dalam hal ini kan murotal. Ketika dibacakan, fastami'u lahu, maka dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, supaya dapat rahmat. Jadi dalam kita mendengar murotal,
dapat rahmat. Syaratnya 2. Dengar, Diam. diam. Oke. Kalau nggak dengar, nggak diam, nggak dapat rahmat. Misalnya kita ribut, buat murotal di sini kan. Kitanya ribut, bertengkar, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, nggak dapat rahmat. Nggak dapat. Kalau kalau mau dapat rahmat, dengar, diam. Kalau mau dengar, dapat rahmat, dengar, diam. Diam. Oke, Ustaz. Dengar, diam, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, jika bolong puasa, apakah masih mungkin merasakan malam Lailatul Qadar? Ini malam ini nggak ada urusan dengan bolong nggak bolong. Oh iya, Ustadz ya? Iya, karena dia malam akan menghampiri siapa saja. Oke. Kan dia kan malam. Malam dia akan lewat untuk orang beriman, untuk orang yang nggak beriman, untuk orang kafir. Namanya malam. Jadi dari 365 malam, cuma ada 1 malam. Apakah malam ini hanya untuk orang beriman saja? Kan enggak? Oh enggak, Ustadz? Enggak, untuk semua malam. Oh iya, malam. Ini malam nih. Malam aja. Yang ini ceritanya malam. Kita punya 365 malam. Iya. Terus dari 365 ini ada namanya malam Lailatul Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar ini apakah tidak menghampiri orang kafir? Menghampiri kan? Apakah malam Lailatul Qadar tidak melewati orang Hindu, Buddha dan Konghucu? Melewati kan? Atas nama manusia yang merasakan malam, semuanya akan dilewati oleh malam Lailatul Qadar. Oke, menarik. Kan begitu? Iya. Nah, kalau untuk orang yang kafir saja, yang nggak beriman saja, malam itu tetap datang. Malam itu datang. Apalagi orang yang bolong puasa. Ya kan? Karena malam itu nggak ada urusan dengan orang yang bolong puasa, yang nggak beriman. Yang beriman kan nggak ada urusan deh. Dia memang datang. Setiap 365 malam ada 1 malam. Nah, pertanyaannya adalah ketika malam itu datang, kan orang kan beda-beda cara mensikapnya. Termasuk orang yang puasanya bolong. Ya kan? Dia puasanya bolong. Dia pingin dapat malam Lailatul Qadar. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Orang malamnya memang datang setiap Ramadan di 10 terakhir, mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Kan nggak ada larangan. Ini malam ini kan, ini malam Lailatul Qadar adalah untuk orang yang berpuasa full. Yang bolong-bolong enggak gitu. Ini malam untuk semuanya. Untuk semuanya. Cuman kan orang-orang yang nggak beriman kan dia melewati malam gitu aja. Iya. Mohon maaf lah, jangankan orang yang nggak beriman, orang yang puasa aja kadang-kadang kan ngelewati gitu aja. Nah, ini seperti yang bolong nih, yang bolong puasa, boleh nggak dia ingin dapat malam? Kenapa nggak boleh? Nggak ada larangan. Orang tuh semua. Iya. Nah, jadi makanya tadi saya katakan di awal, malam itu dia datang untuk semua, karena dia malam. Yang kedua, orang yang didatangi oleh malam Lailatul Qadar, malam itu ngapain? Oh. Itu saja. Iya, Ngapain kita malam itu? Berarti kalau pertanyaannya, ngapain kita malam itu? Kan masing-masing dengan kondisi malamnya. Oke, Ustaz. Bentar, Ustaz. Berarti kan tiap malam tuh setiap ganjil berbeda berarti, Ustaz ya? Misalnya tuh bisa jadi di tanggal 23, tapi si orang ini di tanggal 25. Enggak. Atau satu malam tuh sama semua. Kan malam itu kan cuma sekali. Iya. Malam itu cuma sekali. Nah, ketika dia sekali, bisa jadi dia tahun lalu 27. Bisa jadi tahun ini 25. Bisa jadi tahun depan 23.
Kalau pendapat yang mengatakan pindah-pindah. Kalau dia malam itu nggak pindah-pindah, malam 27 saja, berarti malam tahun lalu malam 27, tahun ini 27, tahun depan 27. Nah ini kan ada dua pendapat nih. Yap. Sekarang kalau kita mau dapat, udah kita hidupkan aja dari malam 21, Iya, kan dapat dua-duanya. Dua dapat. Ah, Betul. gitu. Oke. Next kita lanjut pertanyaannya. Gimana buat para wanita yang lagi haid tetap bisa berburu pahala Lailatul Qadar tanpa sholat? Kan tadi saya Sama. katakan, Iya. ini kalau untuk orang yang nggak beriman aja dapat, Bisa. dapat kan? Iya. Cuman orang yang nggak beriman, ngapain dia malam itu? Iya. Ya kan Itu sesuai yang dengan. beda, Ustaz. Nah, itu dia bedanya. Termasuk juga orang yang haid. Orang yang haid. Bisa nggak dia dapat pahala? Kenapa nggak bisa? Iya. Yang dilarang untuk orang haid kan puasa, sholat, masuk masjid, kemudian baca Quran, pegang Quran, Iya. selawat, boleh, Iya. zikir, Boleh. boleh, ya kan? Kemudian misalnya dia punya hafalan, dia kan nggak pegang Quran, Murojaah ya. murojaah aja, ya kan? Dia baca misalnya An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Dia nggak pegang Quran. Boleh nggak? Boleh. Jadi bagi yang haid malam kan bisa bangun. Iya. Apa bagi orang haid nggak boleh bangun malam? Nggak ada. Atas nama malam Lailatul Qadar dari maghrib sampai subuh, silakan. Boleh jadi orang yang lagi haid serius dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan orang yang nggak haid, bisa jadi dia akan dapat, yang nggak haid nggak dapat. Iya. Misalnya nih orang haid nih, Iya. dia nggak puasa, dia nggak sholat, tapi dia mulai maghrib, dia banyak sholawat, dia banyak zikir, dia banyak murojaah, ya kan? Yap. Dia banyak baca buku, banyak baca terjemah misalnya. Terus dia melakukan zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ribuan. Salawat begitu juga. Ini akan mendapatkan itu daripada orang yang lagi nggak haid tapi malamnya tidur. Beda kan? Iya. Iya. Niatnya penting. Niat. Oke, boleh diambil kesimpulan, Ustaz. Berarti untuk malam Lailatul Qadar nih, malam nih semua bisa dapat, Ustaz. Bisa dapat. Dari semua agama itu semua bisa dapat. Cuma memang yang membedakannya amalan apa yang kita Amal apa yang kita dapat? Amal apa yang kita lakukan? Itu membedakan membedakannya. setiap orang, Ustaz. Iya. Oke, baik, Ustaz. Jadi dari keutamaan malam 1000 bulan itu, kita nanti akan bisa melihat berapa persen yang bisa kita dapatkan. Orang yang menghidupkan malam itu semalaman dari mulai maghrib sampai subuh, sampai fajar, akan beda dengan orang yang menghidupkannya setengah malam Iya. atau sepertiga malam. Atau orang yang misalnya dari maghrib sampai witir aja. Habis witir dia tidur. Pas tidur bangun udah subuh. Iya. Atau menjelang sahur. Beda kan? Jadi yang membedakan ini nanti adalah porsi, waktu, durasi yang dia gunakan malam itu berapa banyak. Kuantitas dan kualitas yang ada. Kuantitas dan kualitasnya. Oke, itu yang membedakan. Jadi terpulang kepada kita masing-masing. Semua malam itu pasti ada, pasti lewat, pasti menghampiri manusia. Cuman dalam kondisi apakah kita malam itu? Menyambutnya, Itu aja. Ustaz. Iya, itu pertanyaannya. Oke, baik, Ustaz. Berarti ini menarik, Ustaz, Lailatul Qadar, Ustaz, karena memang dirahasiakan. Dirahasiakan. Ini yang buat bulan ini apa tanggal Justru malam semakin dirahasiakan, kita semakin kepo. betul. Ya. Penasaran, Ustaz. Penasaran nih malam ini kapan ya? Ini malam ini kapan ya? Coba kalau misalnya ditentukan malam 27, udah santai-santai kita. 27 baru 27 masih baru full. kita full.
Kan Iya juga. iya. Berarti ada hikmah juga. Ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Oke, baik. Alhamdulillah kita udah saya start untuk tema kita di Lailatul Qadar. Ya, Eh, dan mungkin untuk teman-teman jangan patah semangat untuk mengejar Lailatul Qadar, karena seperti Ustadz bilang tadi, Ustadz, yang bolong-bolong puasa aja masih bisa, Ustadz, ya. masih bisa. Karena memang nggak ada ngaruhnya nih. Yang Karena ini haid aja masih bisa. Iya. Makanya amalannya itulah dari awal pertama puasa itu bisa dimulai ibadah-ibadahnya. Cuman memang 10 terakhir nih dispesialkan lagi lah. Ya, Karena memang udah dari hadisnya di 10 malam terakhir ya. di malam-malam yang ganjil. Iya, Ustadz, ya. iya. Alhamdulillah, Ustadz. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Oke, mungkin sampai sini saja, Ustadz, Iya. podcast kita untuk tema keutamaan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan saya Dio Alkindi, mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, kesalahan, mohon maaf. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.